Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jangan kamu memeras pendatang, kamu sendiri tahu perasaan pendatang, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 9, kata kunci renungan pada malam ini adalah hati bagi sesama. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil.
janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Terambil dari kitab Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, manusia yang manusiawi adalah manusia yang mempunyai hati bagi sesamanya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Tindakan pemerasan terhadap orang lain adalah suatu hal yang menimbulkan luka dan menyakitkan hati. Pemerasan terhadap seseorang tentu akan memberikan dampak buruk bagi hidupnya. Mereka akan selalu berkecil hati karena ketiadaan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Bisa menimbulkan trauma, bahkan juga dapat memunculkan rasa dendam. Atas hidup pendatang, Allah melarang bangsa Israel untuk memeras dan menekan mereka karena mereka hanyalah minoritas yang tidak memiliki daya. Allah mengingatkan bagaimana rasanya menjadi minoritas yang tidak memiliki daya apapun dalam menghadapi lingkungan yang berbeda dari mereka karena mereka sendiri pernah diperas dan ditindas ketika menjadi pendatang di tanah Mesir. Oleh karena itu, Allah melarang umatnya untuk memeras pendatang karena hal tersebut akan membunuh hati nurani mereka sebagai manusia. Tetapi Allah mengajak mereka untuk menerima kehadiran pendatang dan mendukung kehidupan mereka supaya kehidupan mereka tidak sengsara, melainkan mendapatkan kekuatan dalam menjalani hidup. Aksi pemerasan dan penindasan tidaklah menunjukkan kemanusiaan kita, tetapi justru menghancurkannya. Allah mengajak kita untuk menerima dan mendukung mereka yang lemah supaya hidup mereka dapat terbangun. Dengan demikian maka kita menjadi manusia yang sesungguhnya, yakni manusia yang memiliki hati untuk sesama. Manfaat beribadah. Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Ibadah merupakan terjemahan dari istilah Ibrani yang dalam Perjanjian Lama, yaitu avodah atau abodah. Kata ini serumpun dengan bahasa Arab yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Ibadah sebenarnya sama saja makna ibadah dan ibadat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata beribadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Acara ibadah kita diawali dengan doa, karena segala yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, juga disertai pujian di mana Allah hadir dan bersemayam, dan penyampaian firman Allah. Kemurnian suatu ibadah tidak seharusnya karena didorong keinginan untuk diberkati, tetapi memang ada korelasi antara ibadah dan berkat, sebab Allah sendiri telah mengatakannya. Janji Allah yang dinyatakan kepada umatnya di dalam ibadah adalah janji berkat. Kalau kita membaca Keluaran 23 ayat 25, Nehemia 9 ayat 20, Ulangan 8 ayat 3, dan Mazmur 105 ayat 37, maka kita akan mengetahui berkat-berkat yang telah disediakan Allah ketika kita beribadah dengan benar. Apakah berkat yang kita terima jika kita mau beribadah kepada Tuhan? Pertama, kita tidak akan kekurangan makanan, minuman dan pakaian. Allah akan menyediakan kebutuhan yang dianggap pokok oleh manusia ini. Ia adalah Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan. Tugas kita adalah beribadah dengan benar dan tugas Allah adalah memberkati kita. Bahkan menurut kesaksian Daud kita juga tahu bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan dan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Kedua,
kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Allah sangat memperhatikan kesehatan kita dan menyediakan kesehatan ilahi setiap hari asal kita juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Banyak orang yang rajin beribadah tetapi tetap saja diikuti oleh berbagai macam penyakit, karena mereka berpikir ibadah itu hanya urusan hari Minggu, menyanyi, mendengar khotbah dan kolekte, sementara itu nafsu makannya tetap tidak terkontrol. Cara hidupnya tetap tidak berubah dan menganggap bahwa kesenangan-kesenangan kedagingannya bisa dipuaskan seiring dengan ibadahnya. Seharusnya kita ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah yang harus kita kuduskan sehingga tetap sehat, terawat dan mempermuliakan Allah. Ketiga, kita akan diberkati dengan berkat secara materi. Ketika kita melakukan ibadah secara benar, maka sumber-sumber berkat dibukakan bagi kita. Bahkan Allah memerintahkan agar berkat-berkat kekayaan mengikuti perjalanan hidup kita. Meskipun demikian, bukan berarti selalu ada jalan pintas untuk mengatasi masalah-masalah keuangan kita. Kita tetap harus bertanggung jawab untuk mengelola berkat-berkat Allah dengan cara yang benar sehingga secara bertahap Ia akan mempercayakan berkat-berkat yang semakin besar. Dalam ibadah, Allah menghadapkan wajah-Nya kepada umat-Nya, sehingga kita beroleh kasih karunia dan damai sejahtera. Karena itu sebagai umat-Nya kita tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi memberi persembahan sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah kewajiban, bukan ketika hati merasa nyaman datang beribadah. Kalau lagi tidak suka tidak datang. Ibadah dengan hati yang senang, bukan dengan terpaksa, barulah memberi keuntungan yang besar. Karena itu, beribadahlah kepada Tuhan maka Ia akan memberkati kita. Jangan mengucapkan saksi dusta. Keluaran 20 ayat 16 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Di dalam hukum yang ke-9 diucapkan, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini merupakan perintah yang harus kita lihat lebih dalam dari hanya sekedar tidak berbohong. Tuhan tidak senang orang yang tidak jujur dan Tuhan tidak senang kepada orang yang tidak punya maksud yang murni. Maka untuk melihat perintah ini, ada dua hal yang harus kita selidiki. Pertama, perintah jangan mengucapkan saksi dusta menuntut seseorang untuk mempunyai kemurnian hati. Hati yang murni, yang bersih, hati yang tanpa motivasi untuk merugikan orang lain, inilah yang Tuhan suka. Tuhan tidak senang kepada orang yang belat-belit. Demikian kata Alkitab, orang yang belat-belit, Tuhan juga akan bertindak belat-belit kepadanya. Tuhan tidak pernah palsu, tapi Tuhan tahu bagaimana bertindak menghadapi orang palsu. Kekristenan bukan hanya mengurus orang percaya masuk sorga. Kekristenan mengurusi keadilan. Kekristenan harus menyatakan keadilan di tengah dunia. Tuhan sangat benci kepada ketidakadilan. Itu sebabnya di dalam Injil, Tuhan membongkar pemerintahan yang korup itu seperti apa. Pemimpin agama yang tidak tulus itu seperti apa. Semua bentuk kerusakan terjadi karena manusia tidak tulus, manusia tidak murni hatinya. Waktu Tuhan menyatakan berkat dalam Matius 5, Dia mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu juga bisa diterjemahkan, berbahagialah orang yang murni hatinya. Itu berarti apa yang di dalam sama dengan apa yang ditunjukkan di luar. Apa yang di dalam benar-benar nyata dan persis dengan apa yang Dia tunjukkan di luar. Kita sulit melakukan hal itu. Kadang-kadang manusia penuh dengan kepalsuan. Kadang-kadang kita mau bermain politik. Kadang-kadang kita mau menjaga relasi yang baik, sehingga kita mengabaikan kebenaran.
Dalam Keluaran 23 maupun Imamat 19, dikatakan, jangan mengucapkan berita bohong tentang orang lain sesamamu. Ini adalah pencegahan terhadap gosip. Tuhan benci gosip, Tuhan benci berita-berita yang menyebar, tetapi tidak ada fakta di dalamnya. Bahasa Yunani, ketika mereka mengatakan kebenaran, mereka memakai kata aletheia, artinya tidak ada tutup, tidak ada kabut, tidak ada bayang-bayang, sehingga saya bisa melihat objek itu dengan jelas. Kedua, perintah ini adalah juga karena Tuhan mencintai keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita mau setiap kesaksian diberikan untuk pengadilan, memberikan keputusan yang tepat untuk orang yang bersalah. Itu sebabnya saksi adalah posisi yang sangat penting. Saksi harus memberitakan apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, supaya pengadilan memutuskan dengan tepat. Di dalam Alkitab banyak contoh tentang saksi dusta. Waktu Raja Ahab mau kebun anggurnya Nabot, Raja Ahab mengatakan, "Saya beli kebun anggurmu." Nabot mengatakan, "Ini warisan, perintah Tuhan." Warisan tidak boleh diperjualbelikan. Akhirnya Ahab marah. Dia pulang ke rumah, masuk ke kamar, kunci diri, tidak mau makan. Melihat itu semua Isabel mau menanganinya. Maka dia mengumpulkan orang-orang jahat dan mengatakan, "Kalian ajak Nabot makan." Setelah itu kalian bertiga langsung bersaksi bahwa orang ini menghujat raja dan menghujat Tuhan. Lempar batu sampai mati. Dan ini yang terjadi, kesaksian palsu dari orang yang dibayar Isabel. Setelah bersaksi bahwa Nabot menghujat Tuhan, Nabot dilempar sampai mati. Maka Ahab langsung adopsi tanahnya menjadi milik dia. Tuhan marah sekali. Tuhan kirim Nabi Elia. Elia berkata, "Engkau akan mati karena dosamu." Lalu Ahab menangis dan bertobat, "Tuhan ampuni saya." Tuhan mengatakan, "Karena kamu minta ampun, aku tunda kematianmu beberapa tahun." Tuhan berikan kelonggaran penghukuman sedikit. Ini adalah kasus pertama. Kasus kedua tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika diadili, tidak ada orang bisa menemukan dosanya apa. Bayangkan betapa bencinya orang Farisi. Di dalam Injil dicatat ada orang Farisi yang ikut Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Lebih setia dari murid, tapi mereka ikut hanya untuk catat kesalahan. Lalu mereka terus mau catat, tapi tidak ketemu satu pun. Maka sepanjang karir Tuhan Yesus melayani, tidak ada satu pun kesalahan. Mereka harus berbohong. Maka saksi dusta mulai dibangkitkan. Tapi Alkitab mencatat kesaksian mereka bertolak belakang satu sama lain. Mungkin yang satu mengatakan, "Saya mendengar orang ini berkhotbah di Yerusalem. Kira-kira 1 bulan yang lalu, dia mengatakan hancurkan bait Allah." Ini provokator. Saya berani bersaksi bahwa kesaksianku benar. Orang kedua mengatakan, "Bulan lalu saya juga mendengar orang ini khotbah di Nazaret mengatakan bait Allah hancur. Yang sebelumnya mengatakan di Yerusalem. Tapi orang ini mengatakan di Nazaret. Mana mungkin dia berada di 2 tempat sekaligus? Kesaksiannya rusak semua." Tapi kemudian satu orang berkata, "Orang ini mengatakan hancurkan bait Allah." Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan itu? Pernah. Tuhan Yesus mengatakan, "Hancurkanlah bait Allah ini." Maksudnya adalah tubuhnya. Kata ini dihapus. Ini kesaksian jahat. Orang ini provokator. Dia mengatakan bait Allah harus dihancurkan. Dia harus dibunuh. Inilah 2 contoh bagaimana orang bersaksi dusta dalam kitab suci. Hal ini tidak perlu kita tiru. Sebaliknya kita harus terus berusaha menyampaikan kebenaran dan keadilan. Karena itu,
jadilah saksi yang benar yang hanya menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dan kasih setianya kepada kita. Kemuliaan Tuhan dalam Mazmur 8 ini terlihat ketika Daud kagum akan kemuliaan Sang Pencipta. Kemanapun dia memandang, Raja Daud dapat melihat kemuliaan Tuhan terwujud di sekelilingnya. Kemuliaan Tuhan melingkupi kita, dan semua ciptaan memuji Dia. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mengapa kemuliaan Tuhan adalah hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita kenali pada awal tahun baru ini? Mengapa segala sesuatu dalam kehidupan kita harus memuliakan Tuhan? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang narsis? Tentu tidak, bukan. Dalam ayat 2 dan 10, dikatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Ayat ini diawali dengan perkataan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya keagungan-Mu." Jadi seluruh lagu ini berbicara mengenai kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan. Kata kemuliaan berasal dari kata kabod, yang artinya glory atau kemuliaan. Importance berarti berkaliber dan weight berbobot. Namun kata-kata ini zaman sekarang sudah mulai kehilangan arti sebab kata heavy atau berbobot berat itu bukan kata-kata pujian namun melecehkan. Namun sebenarnya kalau kita bilang, Anda memiliki kabod maka itu artinya Anda sangat penting bagi saya dan Anda berarti karena ada bobotnya dan tidak layak dipermainkan. Kabod juga memiliki arti worship sehingga timbul kata worship atau penyembahan. Sebab itu kita perlu mengerti tentang kemuliaan Tuhan supaya kita memiliki perspektif yang benar saat kita menyembah Tuhan. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Tidak ada tujuan lain bagi manusia selain untuk mengenal Allah dan manusia memuji Allah karena kekaguman yang berasal dari dalam diri yang telah merasakan betapa indahnya Allah. Bagaimana kemuliaan Tuhan nampak? Kalau dengan benda mati atau binatang, maka kita melakukan observasi. Namun kalau dengan manusia sejajar, maka kita perlu melakukan interaksi. Dan semakin kita berinteraksi, maka akhirnya timbullah relasi. Dan untuk berinteraksi dengan yang lebih tinggi, misalkan bayi dengan orang tuanya, maka butuh iluminasi, yaitu diberitahu atau ditunjukkan. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita? Ada beberapa cara yang Tuhan lakukan kepada kita untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Yaitu, pertama, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ciptaannya. Ayat ini mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, maka lihat ke atas, lihat ke langit, lihat di sekeliling kita atau dengan kata lain, lihatlah ciptaan Tuhan. Dan Daud waktu menulis ini, maka dia masih seorang gembala dan belum menjadi raja, sehingga mungkin dia melihat ke langit dan dengan mata biasa tanpa teleskop, namun dia sudah bisa melihat konstelasi bintang di langit yang begitu luar biasa. Sekarang dengan teleskop kita bisa melihat hal-hal yang lebih spektakuler dari Raja Daud. Jadi Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya melalui ciptaannya. Namun Tuhan tidak hanya menunjukkan kemuliaan-Nya melalui ciptaannya yang spektakuler, tetapi Dia juga mempedulikan dan memikirkan kita. Kedua, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui manusia ciptaannya. Selain kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui ciptaannya, maka juga dinyatakan melalui manusia. Manusia adalah mahakarya Tuhan dan sebagai ciptaan yang paling tinggi. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketiga, kita dicipta sesuai gambar dan rupa Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi mandat untuk menguasai bumi. Dalam diri kita ada kemuliaan Tuhan, dan sebab itu waktu kita melihat diri kita sendiri, maka janganlah kita memandang lebih rendah daripada apa yang Tuhan pikirkan, sebab di dalam kita ada kemuliaan Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita diciptakan Tuhan dengan DNA yang sangat luar biasa, di mana masing-masing kita dicipta secara khusus dan berbeda satu dengan yang lain. Mengapa kita diciptakan begitu luar biasa? Yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Keempat, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kemuliaannya bukan hanya melalui ciptaannya dan melalui diri kita, namun Dia menyatakan kemuliaannya juga melalui Kristus. Sebab itu kekristenan itu bukanlah seperangkat hukum agama yang harus dilakukan, namun kekristenan itu adalah hidup di dalam Kristus. Sebab itu dalam segala keadaan dan situasi mari kita hanya memandang Kristus, sebab dalam Dia ada pengharapan, keamanan dan keselamatan. Mengawali tahun yang baru ini, marilah kita meresponi iluminasi kemuliaan Tuhan dengan penyembahan kepada-Nya. Dan kemuliaan Tuhan ada dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan dalam kelemahan dan kegagalan kita, maka ada kemuliaan Tuhan di sana. Allah dimuliakan dalam diri kita ketika kita puas dalam Dia. Artinya Tuhan disenangkan itu bukan oleh perbuatan-perbuatan kita, namun oleh kepuasan atau kecukupan kita dalam Kristus. Kalau Tuhan ingin dimuliakan bukan berarti Tuhan itu narsis, namun karena memang segala sesuatu itu diciptakan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan penyembahan yang terbesar adalah waktu kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Lewat perikope minggu ini kita hendak bersikap bagaimana sebaiknya kita memuliakan Tuhan. Pertama, kita memuliakan Tuhan lewat ibadah dan penyembahan, baik pribadi maupun bersama umat Tuhan. Nyatakan hormat dan sembah kita lewat puji-pujian yang agung dan megah. Kedua, kita memuliakan Tuhan lewat menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah, termasuk menghargai segala potensi ilahi yang ada di dalam diri manusia tersebut. Dengan mengembangkan hidup ini menjadi berkat untuk sesama, kita sedang menyaksikan kemuliaan Allah lewat kemuliaan ciptaan-Nya. Ketiga, kita memuliakan Tuhan dengan berperan sebagai juru kunci yang baik bagi semua ciptaan Allah. Tugas kita adalah mengelola alam ini supaya menjadi wadah yang asri dan harmonis. Seperti Taman Eden dulu. Mari bangkit dan bangun kembali lingkungan kita dengan memelihara kebersihannya, keseimbangan ekosistemnya, dan mengisinya dengan perilaku hidup yang mulia. Karena itu, mari terus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa.
Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.